Baik, terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu sakramen Ekaristi. Sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian, terimalah salam saya. Salam. Shalom. Horas. Horas. Maju ajua. Marjo ajua. Baik, terima kasih semua. Sakramen Ekaristi merupakan pusat dari kehidupan iman kekatolikan. Hal ini terlihat dalam peran Ekaristi sebagai sumber kekuatan rohani dan tanda persatuan umat beriman. Setiap kali kita mengikuti misa kudus, kita tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi juga diperbarui dalam iman untuk menjalani hidup penuh dengan kasih dan pelayanan kepada sesama. Sebagai contoh, keluarga yang secara rutin mengikuti Ekaristi cenderung lebih erat dalam doa bersama dan lebih tergerak untuk terlibat dalam kegiatan sosial gereja. Di sini kita akan disadari bahwa dalam perayaan-perayaan Ekaristi kita menerima hidup yang kekal. Kita diperbarui melalui tubuh dan darah Kristus. Karena melalui tubuh dan darah Kristus, diri kita dicerminkan melalui tubuhnya, dan melalui darahnya kita akan diperbarui, kita mendapatkan hidup keselamatan semua umat manusia. Kasih ini tidak hanya menjadi kenangan akan pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajarannya, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari Ekaristi memanggil kita untuk mencerminkan kasih Allah melalui tindakan nyata, seperti berbagi kepada yang membutuhkan, menunjukkan belas kasih, dan menjaga persatuan dalam keluarga serta komunitas. Ekaristi juga bukan hanya simbol, tetapi kehadiran nyata Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, sebagai Yesus sendiri bersabda dalam Injil Yohanes bab 6-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ayat ini menunjukkan inti dari ajaran Kristus tentang Ekaristi, yaitu bahwa Dia memberikan dirinya secara total untuk kita atau kepada manusia, supaya kita diperbarui oleh tubuh dan darahnya. Maka melalui dalam konteks sejarah sabda ini diucapkan setelah peristiwa perbanyakan roti yang melambangkan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Ayat ini kemudian menjadi dasar doktrin kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, yang dihidupi setiap kali gereja merayakan misa kudus. Sakramen ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak hanya berupa kata-kata, tetapi nyata bagi hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, misalnya seorang umat yang mengalami krisis keuangan dapat merasakan kekuatan dan penghiburan melalui Ekaristi, karena mereka menyadari bahwa Kristus telah hadir menopang mereka dalam kesulitan. Contohnya, seorang anak muda yang merasa kehilangan arah hidupnya, tetapi setelah menerima Ekaristi secara rutin,
ia mulai menemukan kedamaian di dalam hidupnya. Dia diperbarui oleh tubuh dan darah Kristus, dan dia dibimbing secara rohani karena terus hadir untuk memberikan diri kepada Tuhan dan selalu mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Ada juga contoh yang lain, seorang umat yang menghadapi beban hidup sering menemukan penghiburan dan kekuatan baru setelah menerima Ekaristi. Dia disadari bahwa Kristus hadir bersama dia atau bersama mereka yang mengalami beban hidup. Karena di situ kasih Allah akan turun kepada mereka. Maka kehadiran Kristus nyata dalam tindakan kasih tersebut. Dalam setiap misa kudus, Ekaristi adalah tindakan syukur kepada Allah. Kata Ekaristi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eucharistia, yang berarti ucapan syukur melalui doa-doa, pembacaan kitab suci, dan khususnya konsekrasi roti yang anggur. Kita mengenal pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat imam mengucapkan doa konsekrasi, roti dan anggur secara ajaib diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai transubstansiasi. Meski rupa dan rasa roti dan anggur tetap sama, melalui tubuh dan darah Kristus kita diperbarui. Kita dapat melihat makna Ekaristi pada pertemuan ini, yaitu sangatlah mendalam di dalam hidup kita. Yang pertama, Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani bagi umat beriman. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komunitas, kita akan diperbarui. Kita dipersatukan secara inti dengan Kristus dan diberi rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti makanan yang memberi energi bagi tubuh, demikian juga sebagai dalam perayaan Ekaristi, yaitu memberi kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam menghadapi godaan atau kesulitan, rahmat yang diterima dari Ekaristi membantu kita tetap teguh dalam iman. Yang kedua, Ekaristi adalah tanda persatuan umat Allah. Saat kita berkumpul di altar, kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ekaristi juga menghapus dosa kita, dan melalui perayaan-perayaannya kita dipanggil. Kita hidup dalam kasih dan di dalam damai. Contohnya, jika ada konflik dalam keluarga, di dalam komunitas, atau di dalam kelompok, atau di dalam lingkungan kita sekitar. Setelah kita menerima atau merayakan Ekaristi, seharusnya di dalam hati kita mendorong kita berdamai dan saling mengampuni sesama kita. Selain itu, Ekaristi mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pelayanan. Kristus juga yang menjadi roti kehidupan mengundang kita untuk membagikan diri kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti melayani dan tulus tanpa pamrih, seperti membantu mereka yang lapar, sakit, dan terpinggirkan. Di dalam pelayanan Ekaristi juga memanggil kita untuk hidup dalam kesucian, karena kita menerima Kristus yang suci.
Oleh sebab itu, gereja mengajarkan agar kita mempersiapkan diri sebelum menerima komuni kudus dengan melakukan pemeriksaan batin dan pengakuan dosa jika diperlukan. Maka di sini diajarkan kepada kita harus dipersiapkan. Semua beban pikiran kita lepaskan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Karena tubuh dan darah Kristus menjadi penyucian bagi diri kita setelah kita menerima. Dalam persiapan untuk menerima Ekaristi menjadi bagian yang sangat penting. Di dalam gereja mengajarkan bahwa umat harus berada dalam keadaan yang hening atau bebas dari dosa, berarti menyambut komuni kudus. Hal ini ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1385 yang menyatakan barang siapa sadar bahwa ia berdosa berat, ia harus menerima sakramen rekonsiliasi sebelum pergi menyambut Ekaristi. Selain itu, puasa Ekaristi selama 1 jam sebelum komuni ada bentuk penghormatan kepada Kristus. Dengan hati yang bersih dan sikap penuh hormat, umat dapat menerima Ekaristi sebagai sumber kehidupan sejati. Melalui sakramen Ekaristi ini, kita tidak hanya mengenang pengorbanan Kristus, tetapi juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam misinya. Setiap kali kita menerima komuni, kita diperbarui dan diperkuat untuk menjadi saksi kasih Allah di dalam dunia. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh rasa syukur, membagikan berkat yang telah kita terima kepada sesama kita, maupun di dalam lingkungan sekitar kita atau di dalam kelompok-kelompok tertentu. Karena Kristus, melalui tubuh dan darah Kristus, kita bisa membagikan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghormati Ekaristi dengan penuh iman dan kasih, menyadari bahwa di dalam terletak sumber dan puncak kehidupan melalui perayaan-perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar sakramen Ekaristi pada pertemuan ini, kita diajak untuk selalu rendah hati sebelum menerima sakramen Ekaristi. Karena melalui perayaan-perayaan yang kita lakukan, melalui perayaan-perayaan Ekaristi, di dalam pertemuan atau di dalam gereja atau di dalam lingkungan atau komunitas kita, sebelum kita menerima, kita harus memperbarui diri kita. Di sini diajak kita semua bahwa benar-benar mampu sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus. Semua beban atau pikiran kita harus bersih. Karena yang kita sambut itu adalah tubuh dan darah Kristus yang menyucikan diri kita, yang memperbarui diri kita untuk selama-lamanya. Kita diajak semua dalam pertemuan ini untuk saling mengampuni teman kita atau sesama kita sebelum merayakan perayaan Ekaristi. Di dalam merayakan Ekaristi juga tak henti-hentinya kita untuk melakukan yaitu pengakuan dosa, yang dimana sebelum 1 jam atau melakukan
penyebutan tubuh darah Kristus, kita harus menyadari dulu di dalam diri kita tentang dosa-dosa kita, supaya Tuhan menerima kita sebelum kita menyambut tubuh dan darahnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ini, baik demikian pertemuan kita pada saat ini. Saya sapa kita dalam bahasa daerahnya kita. Yahum, Yahum, maju ajua, maju ajua, horas, horas, pace bene. pace bene.